Halo pemirsa Kitab Mawas Diri, untuk video kali ini saya akan menyampaikan sebuah cerita sejarah yang tidak kalah menarik dari biasanya. Tanpa berlama-lama dan langsung saja, judulnya Sosok Aji Soko. Sebuah perenungan tentang sosok Aji Soko. Karena kehendak Allah jugalah terjadinya manusia, hewan, pepohonan, goto walang, otogo, yang kesemuanya itu terjadi serta hidup dan dapat dilihat secara nyata wujudnya atas kehendak Allah tersebut yang luluh pada diri manusia, menyebabkan manusia memiliki keluhuran, keimanan, bawa laksono, welas asih, keadilan, ketulusan, eling lan waspodo. Kesemuanya itu memberikan manusia kemuliaan dan kesejahteraan. Rasa tersebut juga menghubungkan kehidupan manusia dengan Allah Sang Maha Pencipta. Coroko sendiri pengertiannya adalah memuliakan Allah, sebab tanpa ada bawana seisinya, apalagi tanpa adanya manusia, tentu tidak akan ada sebutan asma Allah. Tanpa adanya coroko, tentu pula honone tidak akan disebut hana. Sementara makna Doto Sowolo dapat dijelaskan maknanya sebagai berikut. Adanya yang ada, utawa onone dumadi. Sumber asalnya adalah satu, yaitu zat Allah, dari yang kasar dan halus, wingit dan gaib. Pasti pada dirinya melekat setidaknya secercah zat Allah. Artinya pancaran kun fayakun itu tidak hanya mencipta bawono seisinya, namun terus-menerus memancarkan kasih, mencermati dan meliputi terhadap seluruh kehidupan. Allah menciptakan bawono seisinya, khususnya dalam menciptakan manusia, bukan tanpa rencana, namun dengan keinginan dan tujuan yang nyata dan pasti. Titah Allah tidak dapat diingkari dari apa yang sudah ditetapkan menjadi kodrat. Demikian juga seluruh makhluk hidup di dunia pasti terkena keterbatasan dan pembatasan, seperti halnya sakit dan kematian. Namun selain itu juga melekat dalam dirinya kelebihan satu dari yang lain, saling ketergantungan, lebih melebihi dan saling hidup menghidupi. Baik dalam rupa, wujud, warna, dan sosoknya, manusia dapat dikatakan sempurna, tiada yang melebihi. Terciptanya manusia yang ditakdirkan menjadi wali Allah menandakan bahwa hanya sosok manusia sajalah yang mampu menjadi Worongko Dalem yang Maha Esa. Kelahiran manusia dalam wujud, raga fisik, dan bentuk badan itu merupakan sari batining bawono. Maka menjadi keniscayaan jika manusia mampu menggunakan dayanya guna mengungkap rahasia alam. Kelahiran hidup manusia merupakan wujud dari sukmo yang dalam proses mengada dan menjadi, being and becoming, terbentuk dari saripati terpancarnya zat Allah. Oleh sebab itu, manusia mampu mengkaji dan menelusuri, menggali dan mencari, serta meyakini dan mengimani adanya Allah. Ngeyakini lan ngimani marang kasunyotoning Allah, sebab sukmo sejati manusia itu berasal dari sana. Selanjutnya, podo joyonyo, maknanya bahwa sakweneing kang dumadi atau apapun dan siapapun tidak akan dapat hidup sendiri, sebab ia akan senantiasa menjalani hidup dan kehidupan bersama, sebagaimana keniscayaan fitrahnya bahwa panguripaning dumadi tansah wur ingawuran dalam kehidupan manusia selalu saling pengaruh mempengaruhi.
selain juga punya ketergantungannya satu sama lain. Begitu juga hidup manusia, bahwa perangkat badaning menungso tidak mungkin secara parsial dapat hidup sendiri-sendiri. Artinya, ono rogo tanpa sukmo utawa nyawa tidak mungkin bisa hidup. Tetapi ono sukmo tanpa rogo juga tidak bisa dikatakan hidup, karena tidak bisa bernafas. Jika seluruh anggota badan mekarti semua, baru disebut urip kang sejati. Daya hidup akan melekat pada setiap diri pribadi seseorang, yaitu rupa wujud. Berikut segala tingkah lakunya dapat dikatakan daya hidup akan luluh pada dirinya. Semua yang berwujud dan hidup pasti bakal tarik-menarik, saling bersinergi sehingga menimbulkan daya-daya seperti daya adem panas, positif negatif, luhur asor, padang peteng, dan kesemuanya itu senantiasa berputar silih berganti. Semua inti dari interaksi tersebut ada pada diri manusia, di mana ini tadi sebenarnya telah terserap dari badan manusia sendiri. Maka dapat disimpulkan bahwa obah mosi ing jagat utawa alam juga terjadi pada obah mosiking menungso secara pribadi, di mana ketika terjadi gonjang ganjing ing jagat utawa alam, kejadian pada manusia juga demikian adanya. Ketika manusia bertingkah laku angkara murka, merusak dan sebagainya, berada dalam ancaman bahaya, misalnya musibah banjir, lahar, tanah longsor, banyaknya kecelakaan, dan sebagainya. Makanya, manusia harus selalu ingat dan kewajiban pokoknya, yaitu hamemayung hayuning bawana. Artinya, kanthi ade dasar sorono sostro jendro hayuningrat pangruwitaning diyu. Sebetulnya manusia dapat nyidem atau menghindari kerusakan alam semesta, selain juga bisa nyirep dahuruning projo atau memadamkan kerusuhan negara. Ikatan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa keyakinan dan kepercayaan yang diwujudkan dalam panembah lan pangesti, seperti ditulis dalam tuntunan kalam. Yang disebut agama mewajibkan manusia menembah atau sembahyang samadhi hanya tertuju kepada yang satu, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Ketika manusia menembah melalui sembah rasa, harus dengan seluruh sukma, bukan badan raga yang penuh dengan kotoran atau nafsu duniawi. Sebetulnya sembah raga itu hanya sarengating lahir, agar supaya umat manusia taat dan manembah marang Gusti kang murbeng tumadi. Manusia itu paling dipercaya ngembani asmoning Allah, maka manusia harus menduduki rasa kemanusiaannya. Untuk itu manusia harus bisa menempatkan diri pada citra ketuhanannya. Allah telah menciptakan apa saja untuk manusia, jagat saisine. Tinggal bagaimana manusia bekti marang Allah kang Maha Esa, tergantung manusianya. Seberapa besar tanggung jawabnya marang kang Maha Kuwasa, sebab bawana beserta seluruh isinya adalah menjadi tanggung jawab manusia. Yang terakhir, mogo potongo dapat dijelaskan maknanya kurang lebih sebagai berikut. Menungso kang kalenggahan wahyuning Allah, menungso kang manekung ing Allah kang Maha Esa, dadi daya cahyaning Allah lan rasaning Allah luluh pada sukma manusia. Jagat alam tergantung pada sejarah umat manusia yang disebut awal dan akhir, juga menjadikannya jontroning menungso. Hakikatnya gelaring alam utawa jagat itu juga gelaring menungso. Jadi di dunia ini ora bakal ono lelakon
ora ono samubarang kalir kalau tidak ada gerak keridoning menungso. Setelah ada manusia, sekabehing wewadi, sakabehing kang siningit lan sinengker wis kebuka wadine. Semua telah jelas, semua telah menjadi nyata. Wis ora dadi wadi amarga wis tinarbuka. Wis ora ana wingit amarga wis kawiyak. Wis ora ana angker amarga wis kawurian. Artinya, kalau semua sudah kemanungsan, kalau semua telah menjadi kenyataan, berarti tugas kewajiban manusia di dunia telah selesai. Sudah sampai pada perjanjian pribadining menungso dan sudah inti mongso harus pulang marang pangayuning pangeran. Dari tidak ada, menjadi tidak ada lagi. Artinya, sekabehing dumadi yen wis tumekoning wates kodrate mesti bakal mulih marang mula nira lan sirna. Awal akhire, artinya sangkan poroning dumadi wis katam utawa tamat. Kalau umat manusia sudah tidak ada lagi, kang dedi asmoning Allah juga tidak akan disebut ono. Asal usul Hanacaraka. Nama Hanacaraka berasal dari 5 huruf pertama dalam deret tradisional aksara Jawa. Hal ini setara dengan kata alfabet yang berasal dari nama 2 huruf pertama dalam alfabet Yunani, A sampai B, alfa, beta, serta kata abjad yang berasal dari 4 huruf pertama dalam abjad Arab. Dalam urutan tersebut, ke-20 aksara dasar yang digunakan dalam bahasa Jawa modern membentuk sebuah pangrom yang seringkali dikaitkan dengan legenda Aji Saka. Meski variasi cerita yang berbeda-beda dapat ditemukan di berbagai sumber dan daerah, terdapat berbagai macam tafsiran mengenai makna filosofis dan esoteris yang konon terkandung dalam urutan dan legenda asal-usul Hanacaraka. Deret Hanacaraka telah digunakan oleh masyarakat Jawa pra-kemerdekaan setidaknya sejak abad ke-15 ketika ranah Jawa mulai menerima pengaruh Islam yang signifikan. Kemudian baru diadaptasi di Bali pada akhir abad ke-19 sehubungan dengan dikenalkannya sekolah rakyat dan buku pelajaran cetak yang telah duluan lumrah di Jawa pada masa tersebut. Terdapat beberapa perbedaan antara urutan Hanacaraka yang digunakan untuk bahasa Jawa dan bahasa non-Jawa. Bunyi retrofleks to dan do yang digunakan dalam bahasa Jawa merupakan bunyi yang relatif tidak lazim dalam bahasa Austronesia dan tidak digunakan oleh bahasa-bahasa yang bertetangga dengan bahasa Jawa. Dalam bahasa Bali, pelafalan huruf to dan do dianggap sama dengan to dan do, sehingga deret Hanacaraka versi Bali tidak menganggap to dan do sebagai huruf dasar. Hal ini juga terjadi dalam penulisan bahasa Sunda. Aksara Jawa juga dikenal sebagai carakan atau Denta Wianjana adalah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Pulau Jawa. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Jawa, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan untuk menulis beberapa bahasa daerah lainnya seperti bahasa Sunda, Madura, Sasak, dan Melayu, serta bahasa historis seperti Sanskerta dan Kawi.
Aksara Jawa merupakan turunan dari aksara Brahmi India melalui perantara aksara Kawi dan berkerabat dekat dengan aksara Bali. Aksara Jawa aktif digunakan dalam sastra maupun tulisan sehari-hari masyarakat Jawa sejak pertengahan abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-20 sebelum fungsinya berangsur-angsur tergantikan dengan huruf Latin. Aksara ini masih diajarkan di Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur sebagai bagian dari muatan lokal, tetapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perkembangannya hingga abad ke-20, aksara Jawa digunakan di seantero Pulau Jawa pada masa ketika komunikasi antar wilayah seringkali sulit. Akibatnya, aksara Jawa memiliki berbagai langgam historis dan kedaerahan yang digunakan silih berganti seiring waktu. Berbagai langgam daerah tersebut termasuk pula aksara Jawa yang digunakan untuk bahasa non-Jawa seperti bahasa Sunda dan bahasa Madura belum dikenal sebagai Hana Caraka. Tradisi tulis aksara Jawa terutama terpupuk di lingkungan keraton pada pusat-pusat budaya Jawa seperti Yogyakarta dan Surakarta. Tetapi naskah beraksara Jawa dibuat dan dipakai dalam berbagai lapisan masyarakat Jawa dengan intensitas penggunaan yang bervariasi antar daerah. Di daerah Jawa Barat, semisal aksara Jawa terutama digunakan oleh kaum ningrat Sunda. Akibat pengaruh politik Wongso Mataram di ranah Sunda sejak abad ke-17. Namun begitu, kebanyakan masyarakat Sunda pada periode waktu yang lebih umum menggunakan abjad pegon yang diadaptasi dari abjad Arab. Legenda mengatakan bahwa aksara Hana Caraka diciptakan oleh Aji Saka, penguasa kerajaan Medang Kamolan, yang mempunyai dua abdi setia bernama Dara dan Sembodo. Suatu ketika, Aji Saka mengutus Dara untuk menemui Sembodo dan membawanya pusakanya. Dara kemudian mendatangi Sembodo dan menyampaikan tentang perintah tuanya. Namun, Sembodo menolak karena sesuai perintah Aji Saka sebelumnya, tidak ada yang diperbolehkan untuk membawa pusaka itu selain Aji Saka sendiri. Alhasil, dua abdi Aji Saka saling mencurigai bahwa masing-masing bermaksud untuk mencuri pusaka itu. Sembodo dan Dara pun bertarung hingga keduanya meninggal. Ketika Aji Saka menyusul, ia menemukan dua abdinya telah meninggal akibat kesalahpahaman. Di depan jasad dua abdinya itu, Aji Saka membuat puisi yang kemudian dikenal sebagai Hana Caraka atau aksara Jawa. Kendati demikian, terdapat beberapa versi cerita tentang asal-usul Hana Caraka dari berbagai daerah. Begitu pula dengan tafsiran mengenai makna filosofis yang terkandung dalam urutan aksara Hana Caraka. Perbandingan Hana Caraka, Jawa, dan Bali. Sebagaimana semua aksara Nusantara, Hana Caraka adalah turunan aksara Brahmi yang berasal dari India. Aksara ini merupakan hasil modifikasi dari aksara Jawa kuno atau Kawi. Sementara aksara Kawi secara langsung berasal dari aksara Pallawa. Aksara Hana Caraka digunakan untuk penulisan naskah-naskah berbahasa Jawa, Madura, Sunda, Bali, dan Sasak dengan ragam penulisan tertentu. Penulisan Hana Caraka dimulai dari kiri ke kanan menggunakan sistem abugida, di mana setiap aksaranya berisi suatu suku kata dengan vokal A. Pada bentuk yang asli, aksara ini ditulis menggunakan di bawah garis dan tanpa spasi. Selain itu, dalam aksara Jawa juga terdapat
20 huruf pasangan yang berfungsi menutup bunyi vokal, 8 huruf utama. Aksara murda ada yang tidak berpasangan, 8 pasangan huruf utama, dan 5 aksara swara atau huruf vokal depan. Ada pula 5 aksara rekan untuk menulis kata-kata asing, beberapa sandangan sebagai pengatur vokal, beberapa tanda baca, dan beberapa huruf khusus. Pangrom Hanacaraka sendiri muncul pada era berkembangnya Islam di Jawa. Bentuk pangrom ini berguna untuk memudahkan mengingat 20 huruf dasarnya. Pada zaman dulu, aksara Jawa digunakan untuk menulis cerita, primbon, tembang, dan sejarah dengan media tulis, daun lontar, hingga kertas-kertas berilustrasi. Budaya Jawa merupakan peradaban manusia yang luhur dan memiliki tatanan kehidupan lengkap. Selain memiliki adat istiadat kuat, masyarakat Jawa juga memiliki bahasa yang masih dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa tersebut tersusun dari huruf-huruf yang kemudian dikenal dengan carakan atau aksara Jawa. Huruf tersebut tak terjadi dengan sendirinya, namun ada sejarah di balik terciptanya aksara-aksara tersebut, seperti budaya Jawa lainnya yang selalu menyimpan makna. Dalam carakan ini juga memiliki arti yang syarat akan filosofi. Aksara Jawa merupakan warisan budaya Indonesia yang terus dilestarikan hingga saat ini. Salah satu upaya pelestarian aksara Jawa yakni melalui kurikulum belajar bagi anak-anak jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Pulau Jawa. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat Indonesia memahami aksara Jawa lengkap. Aksara Jawa menjadi bukti munculnya peradaban sebelum adanya bangsa Indonesia. Bagi beberapa orang, keterampilan menulis aksara Jawa lengkap sangat sulit dikuasai. Mengutip jurnal berjudul Pembelajaran Menulis Aksara Jawa Anak Kelas 3 Sekolah Dasar, kesulitan pembelajaran aksara Jawa adalah karena adanya anggapan bahwa bentuk tulisan ini merupakan materi baru dan sulit menulis kalimat dengan aksara Jawa. Selain itu, sudah jarang orang menggunakan aksara Jawa lengkap untuk menulis. Aksara Jawa merupakan salah satu keturunan aksara Brahmi dari India. Aksara Jawa menjadi salah satu bagian dari sejarah bahasa Jawa. Bahasa ini sendiri kerap ditulis dengan aksara Jawa, aksara Jawa Arab, dan aksara Latin. Menurut Sutarsih, aksara Jawa berasal dari aksara Brahmi yang asalnya dari Hindustan yang memiliki berbagai macam aksara. Salah satunya aksara Pallawa dari India Selatan. Nama Pallawa ini dari salah satu kerajaan di India. Aksara Pallawa ini kemudian berkembang hingga Indonesia. Hal ini terbukti dengan adanya prasasti Yupo di Kutai, Kalimantan Timur yang ditulis dengan aksara Pallawa. Aksara Pallawa merupakan induk semua aksara di Nusantara. Aksara-aksara turunan aksara Pallawa adalah Hanacaraka, aksara Rencong atau aksara Kogongo, surat Batak, aksara Makassar, aksara Baybayin. Aksara Hanacaraka itulah yang selanjutnya disebut aksara Jawa. Menurut museumnusantara.com, aksara Jawa terkenal digunakan sejak abad ke-17 Masehi, yakni saat berdirinya Kerajaan Mataram Islam.
Kemudian, pada abad ke-19, aksara Jawa ini dibentuk cetakan. Setiap huruf aksara Jawa lengkap mewakili dua huruf. Contohnya, Ho menjadi huruf H dan A, Co menjadi huruf C atau A, Ro menjadi huruf R dan A, kemudian So menjadi S atau A. Perkembangan aksara Jawa lengkap awalnya digunakan saat masa Hindu-Buddha yang digunakan sebagai penerjemah bahasa Sanskerta. Aksara ini juga digunakan pada masa Kesultanan Demak hingga Pajang. Serat Suluk Wujil dan Serat Aji Soko merupakan peninggalan teks terkenal pada masa ini. Kemudian pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, perkembangan aksara Jawa diwakili oleh tata tulis dari Keluaran Ejaan Sriwedari. Kini aksara Jawa lengkap terus dilestarikan dan masuk ke kurikulum pelajaran anak-anak. Cara menulis aksara Jawa lengkap. Jika ingin cakap dalam aksara Jawa lengkap, maka harus memahaminya terlebih dahulu. Cakupan pemahaman harus meliputi berbagai unsur kebahasaan dan unsur di luar bahasa Jawa yang akan menjadi tulisan yang dibuat. Indikator keberhasilan menulis aksara Jawa lengkap adalah keajegan tulisan, kerapian, bentuk tulisan, dan kecepatan menulis. Memahami peta aksara. Langkah pertama yang harus dilakukan agar terampil dalam menulis aksara Jawa lengkap adalah membuat peta aksara. Peta aksara ini memudahkan pemahaman mengenai tata letak urutan aksara Jawa lengkap. Deret aksara Jawa lengkap carakan tersebut terdapat 4 baris. Setiap deretnya terdiri dari 5 aksara. Cara memahami peta aksara itu yakni bahwa aksara H merupakan aksara pertama dalam deret pertama. Kemudian aksara Do merupakan aksara pertama deret kedua. Selanjutnya, aksara Po merupakan aksara pertama di deret ketiga. Berikutnya, aksara Mo merupakan aksara pertama deret keempat. Selain itu, peta aksara ini juga dapat memudahkan penghafalan. Aksara Ko merupakan aksara kelima di deret pertama. Aksara Lo merupakan aksara kelima di deret kedua. Aksaranya menjadi aksara kelima dalam deret ketiga. Selanjutnya, aksara Ngo merupakan aksara kelima deret keempat. Pola aksara. Pola aksara adalah bentuk setiap aksara dalam peta aksara. Dari titik-titik, seseorang dapat menggaris sesuai titik-titik tersebut agar terampil menulis aksara Jawa lengkap. Berlatih manusia aksara Jawa lengkap dengan membentuk kata. Untuk menulis aksara Jawa tentu diperlukan latihan. Berlatih menulis aksara Jawa lengkap cukup dimulai dengan kata-kata yang sederhana seperti Coro, Solo, Boko, Joyo, Gomo, Domo, dan lain sebagainya. Itulah sejarah, tulisan, dan cara menulis aksara Jawa lengkap yang dapat dipahami dan diterapkan dengan sangat mudah. Aksara Jawa masih bertahan di Brunei Darussalam. Walaupun aksara Jawa menurun sejak kedatangan penjajah Inggris, tetapi ia tetap digunakan dalam urusan resmi. Korespondensi sampai dokumen kemerdekaan bangsa Brunei Darussalam sendiri. Aksara Jawa termasuk unik. Selain dari katanya Jawa,
juga tempat di mana istilah ini tumbuh. Jawa, saya kira berasal dari kata Jawa, yaitu sebuah pulau di Indonesia yang terletak di Kepulauan Sunda Besar yang menyebar di beberapa provinsi di Indonesia seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Yogyakarta. Ternyata sangkaan saya kurang tepat. Istilah Jawa menyebar di Malaysia, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, dan bentuk aksara Jawa adalah mirip aksara Pegon di Indonesia. Sedangkan tulisan Jawa yang kita kenal adalah berupa Hono Coroko dan Carakan. Aksara ini banyak digunakan di Nusantara seperti aksara Sunda, Sasak, dan Bali. Dalam beberapa catatan bahwa aksara Jawa berasal dari India dari suku Soko, dan kata Jawa dari kata Jawadwipa, yaitu merujuk pada daerah Asia Tenggara pada masa lalu. Maka Jawa tidak hanya orang-orang Jawa tetapi kawasan Asia Tenggara, bangsa Melayu, Patani, Filipina, Aceh, Sunda, Minangkabau, Bugis, dan lainnya. Hal ini dibuktikan dengan penyematan nama ulama Syekh Abdur Rauf bin Al-Jawi Al-Fansuri dan beberapa nama ulama masyhur lainnya yang bukan berasal dari Kepulauan Jawa. Aksara Jawa atau abjad Jawa. Ada pula yang menyebutnya dengan abjad Arab Melayu. Abjad Yawi, tulisan Melayu, adalah tulisan yang berbasis abjad Arab, dan tulisan ini digunakan dalam penggunaan teks bahasa Melayu dan beberapa bahasa lain seperti Palembang, Aceh, Minangkabau, Banjar, Betawi, dan beberapa bahasa lainnya yang ada di Nusantara. Aksara Jawa muncul sekitar tahun 1400-an di tanah Nusantara dalam kitab yang baru saya dapat dari Yunisa Al-Kitabah bil Al-Huruf Al-Arabiyah, dan hal ini dibuktikan dengan beberapa nisan yang bertuliskan aksara Jawa. Sejak awal kemunculan Islam di tanah Arab, barang-barang Nusantara seperti rempah-rempah dan kapur mendapatkan perhatian istimewa pada waktu itu. Orang Arab menyebut orang Melayu dengan orang Jawa sebelum aksara Arab, dan kemudian menjadi nama tulisan Jawa diperkenalkan pada masyarakat Melayu. Terdapat bahasa Sanskrit yang memainkan peranan penting terutama di kalangan bangsawan. Tetapi kemudian berjalannya waktu, aksara ini terkikis dan hilang. Di antara sebabnya karena penggunaan bahasa Sanskrit hanya digunakan kalangan bangsawan saja. Masa keemasan aksara Jawa pada tahun 1500 sampai 1800, orang-orang Nusantara melihat bahwa tulisan Jawa sangat penting untuk digalakkan dan disiarkan karena tulisan ini sebagai gerbang pada pemahaman Islam dan Al-Quran. Dan aksara Jawa merupakan faktor utama yang memungkinkan bangkitnya bahasa Melayu di samping penyebaran agama Islam. Dan tulisan Jawa digunakan secara luas di beberapa daerah seperti Kesultanan Malaka, Johor, Brunei, Solo, Patani, Aceh, dan Ternate. Pada awal abad ke-15, untuk surat menyurat, titah diraja, pemerintahan, puisi, komunikasi dalam dunia perdagangan, dan hubungan diplomasi. Tulisan Jawa di Brunei mengalami kemunduran di kalangan masyarakat umum setelah datangnya penjajah Inggris abad ke-19 dan digantikan dengan tulisan Rumi yang banyak digunakan dalam diplomasi dan hubungan resmi pemerintahan. Dan berjalannya waktu,
aksara Jawa hanyalah dianggap tulisan agama, dan ini juga mungkin yang terjadi di Indonesia. Tulisan pegon hanya dianggap tulisan untuk pengajaran di pesantren, sekolah agama, dan interaksi keagamaan Islam. Dan dari sinilah tulisan Jawa di Brunei mengalami kemunduran karena masyarakat mulai berpaling pada tulisan Rumi. Bahasa Inggris mulai marak dan berkembang pesat, sedangkan bahasa Arab masih berjalan di tempat. Menariknya, di Brunei Darussalam, walau aksara Jawa terus menurun sejak kedatangan Inggris, tetapi ia masih bertahan dan tetap digunakan dalam urusan resmi, dan tulisan Jawa sebagai korespondensi dalam membuka jalan kepada kemerdekaan Brunei, seperti Undang-Undang Tafsiran 1959, Perintah Perlembagaan 1959, dan 1960. Dan dalam teks kemerdekaan Brunei pada 1 Januari 1981 ditulis dengan tulisan Jawa di samping tulisan Romi dan terjemahan dalam Inggris. Dan sampai detik ini, tulisan Jawa menjadi tulisan resmi, baik dalam bidang kementerian dan jabatan kerajaan, acara adat, logi, surat menyurat, nama jalan, nama sekolah, jabatan, dan lainnya, dengan disertai tulisan Rumi. Sementara tulisan Jawi adalah sebuah keharusan di Brunei. Walau tulisan Rumi juga terus berkembang. Mantan Menteri Dalam Negeri Brunei Darussalam, Haji Awang Abu Bakar, pernah mengatakan, aksara Jawa adalah bagian dari peradaban Melayu yang harus dilestarikan, apalagi dan jejak sejarah termasuk surat-surat perjanjian awal Brunei dengan pihak asing. Sebagai bukti, sejarah menunjukkan adanya tulisan Jawa. Menurut Haji Awang, aksara Jawa tidak pernah terpinggirkan dalam sistem pendidikan nasional Brunei hingga saat ini. Bahkan perannya sebagai media dalam pendidikan pengajaran agama Islam semakin memperkuat posisi tulisan Jawa. Secara administrasi lanjutnya, posisi tulisan Jawa harus diperkuat dengan menjadikannya sebagai bagian dari peraturan sebagaimana tertuang dalam surat edaran Departemen Perdana Menteri yang mengatur tentang aturan penggunaan tulisan Jawa di pemerintahan dan swasta, termasuk urusan bisnis. Bahkan dokumen proklamasi kemerdekaan Brunei Darussalam juga ditandatangani dalam 2 versi bahasa Melayu dalam 2 bentuk tulisan, yakni aksara Jawa dan aksara Rumi. Lalu, bagaimana dengan tulisan pegon? Mengapa dinamakan pegon tidak Jawi, dan mengapa nama tulisan Jawi lebih dikenal di luar Kepulauan Jawa daripada di Jawa? Pegon yang berasal dari kata Jawa pego, yang berarti menyimpang, sudah sangat banyak dikaji dan menarik untuk terus dilestarikan. Adakah perbedaan antara tulisan Jawi dan pegon? Mungkin perlu video lagi untuk pembahasan yang lebih rinci dan lebih detail. Tunggu saja video kelanjutannya, yang pasti hanya di channel Kitab Mawas Diri. Terima kasih, salam rahayu, salam sejahtera.